Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam video sebelumnya kita telah memaparkan keutamaan ataupun beberapa keistimewaan kitab Riyadhatul Huruf yang kemudian kita jadikan sebagai kitab dasar dalam memperbaiki Al-Quran kita. Terkhususnya juga dalam program Fatihahku, kita juga ikut menjadikan kitab Riyadhatul Huruf ini sebagai kitab dasar dalam memperbaiki surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman, mungkin di antara kita penasaran ya bagaimana cara menggunakan kitab ini, teknis pembelajaran bacaan dari kitab Riyadhatul Huruf ini yang ditulis oleh Syekh kita, Syekh Ghazi Ibnu Sulaiman Al-Faqih. Nah, teman-teman, di dalam video sebelumnya kita sudah sempat sedikit menyinggung bahwa Syekh Ghazi dari halaman demi halaman yang beliau tulis di dalam kitab Riyadhatul Huruf ini, beliau mengawinkan dua huruf yang sering terbaca keliru oleh kita. Dan padahal huruf itu beda. Dan itu menjadi kaidah dasar. Kata kuncinya apa? Seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai ya tidak sama. Itu ingat. Alif sampai ya tidak ada yang sama. Ketika ada yang baca sama, berarti kembali ke kaidah awal. Berarti ada yang salah. Tidak boleh dibaca sama. Nah, hari ini ada beberapa huruf yang dibaca sama. Dan itu ingat. Kita sudah dapat pelajaran itu sebelumnya. Ketika salah baca akan merubah makna. Itu akan menjadi nanti lahnul jali, kesalahan berat yang merusak makna, dan kemudian apa konsekuensi dari salah baca? Ya dosa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Jazari, ya Abu Tajwid, wal akhdhu bit tajwid hazmun lazimun wa man lam yusahhihil qur'ana athimu. Siapa saja yang tidak memperbaiki baca Al-Qur'annya, yang sepele, remeh, ya maka dia akan berdosa. Nah, teman-teman, Syekh Ghazi seperti yang telah kami sebutkan tadi, ya sebagaimana contoh kita ingin berikan kepada teman-teman semuanya, muatan dari kitab ini perkawinan dua huruf yang sering dibaca salah oleh orang non-Arab. Bahkan orang Arab sekalipun, ya, orang Arab sekalipun juga sering salah baca karena tidak semua orang Arab itu jelas bacaan huruf hijaiyahnya. Ingat, di video sebelumnya kita udah jelaskan Al-Quran Allah turunkan dengan bilisanin Arabiyyin, dengan lisan Arab, tapi Arab yang mana? Arab yang mubin, Arab yang jelas. Nah, teman-teman, kita kasih contoh, ya. Misalnya di sini ada huruf sa dengan sin. Salah satu huruf di dalam huruf hijaiyah ada sa. Di sini ada selang seperti ini, silang. Apa mana silang? Ini tidak ada dalam huruf kita. Benar nggak teman-teman? Bahwa tidak ada huruf sa di dalam huruf kita orang Indonesia. Paling-paling kalau kita ingin menulis huruf sa, itu gabungan antara beberapa huruf. Tidak berdiri sendiri ya. Contoh TSA, sa gitu kan. Nah, sedangkan sin, sa dengan vokalnya fathah, a, ada. Kita mungkin jarang salah di huruf sa. Namun ingat, ketika kita salah baca kemudian sa kita baca sa, itu bisa saja nanti merubah makna dari sebuah kalimat, terkhususnya apabila itu di dalam Al-Quran. Maka teman-teman, sa dengan sin dikawinkan oleh Syekh Ghazi, kemudian dilatih cara bacanya supaya nanti nampak perbedaannya. Contoh misalnya teman-teman, ketika sin kita baca sa di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama yaitu kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bis dengan sin, bis. Namun ketika terbaca tanpa desis bis, tapi bismillah, maka apa yang terjadi? Perubahan makna yang sangat luar biasa di sini. Yang dasarnya kalau pakai sin adalah dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Namun ketika kita baca sa, Bismillah, dengan menyebut dosa Allah. Jadi seakan-akan di sini Allah itu pendosa, gitu artinya. Nah, teman-teman, sa dengan sin dikawinkan, kemudian dilatih dengan menggunakan beberapa kalimat kata yang itu juga ditulis oleh Syekh Ghazi, diadopsi oleh Syekh Ghazi, diaktibas dalam bahasa Arabnya dari Al-Quran sendiri, supaya sampai contoh-contohnya tidak asing dari Al-Quran. Nah, di saat kita membaca Al-Quran, kita nanti akan berjumpa juga dengan kalimat-kalimat yang sama. Jadi Syekh Ghazi menukilkan beberapa contoh kalimat yang langsung dari Al-Quran. Jadi dengan sendirinya kita sedang memperbaiki bacaan Al-Quran juga, teman-teman. Ataupun kalimat-kalimat dari Al-Quran. Contoh misalnya sa. Ya. Di sini kita harus talkinkan terlebih dahulu, yaitu nama dasar. Nama asli dari huruf hijaiyah. Yaitu sa, harus ada hamzah ujungnya. Dan sa punya alif mad di sini. Enggak boleh sa. Sa, tapi sa gitu. Sin juga. Sin, bukan sin. Tapi ada ya sukun di sini, sin, gitu. Nah, ismuhu sin,
Ini sebagaimana yang telah ditalqinkan oleh Syekh Ghazi ke saya dan kepada kita yang mengikuti daurah bersama beliau, kita pasti tahu itu. Beliau mentalkinkan terlebih dahulu nama asli dari huruf hijaiyah ini. Contohnya kalau di sini, sa ismuhu sa, namanya adalah sa. Nutquhu sa, pengucapannya vokal awalnya adalah sa, yaitu berbaris berharokah fathah. Ismuhu sa, nutquhu sa, sawaba, suwiba, siyaba, asmara, susiat. Kemudian kawinkan langsung dengan sin. Karena ini yang tadi saya jelaskan, sering terjadi salah di sini. Sa berdesis. Kalau sa tanpa desis, sa. Kalau ini sa. Ismuhu sin. Nutquhu sa. Sa'ala, sa'ala, subata, si'at, asra, susi'as. Nampak perbedaannya? Yaitu antara as dengan as. Di antara rahasia dari kitab ini juga, beliau mengajarkan kita, Syekh Ghazi maksud saya, mendeteksi di mana letak huruf asli dari huruf hijaiyah itu. Di mana sih makhrajul hurufnya, tempat keluarnya? Maka salah satu kunci yang beliau sampaikan kepada kami apa? Kepada kita semua juga. Kunci untuk mendeteksi di mana letak huruf, sukunkan, sakinahkan huruf itu. Sukunkan serta huruf hijaiyah. Contoh, as. Terkadang kita sulit mendeteksi kalau kita harokahkan fathah, kasrah, dan dhammah. A, I, U. Tapi coba sukunkan. Terasa terus di mana tempatnya. Al-halq di sini berarti. Contoh juga misalnya ain. Terasa terus di mana letaknya. Kalau sa tadi as, berarti lidah di ujung gigi, di antara dua ujung gigi seri, atas dan bawah. As. Kalau sin di bawah gigi. As keluar desis. Terasa terus. Jadi ini kunci di antara kunci rahasia yang terdapat dalam kitab ini. Beliau memberi penekanan deteksi huruf hijaiyah dengan baik dan benar dengan cara letakkan huruf hijaiyah itu di posisi sukun ataupun sakinah. Af, ab, at. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pembelajaran ini di halaman berikut dan berikutnya. Dan jangan lewatkan pembahasan kitab Riyadhatul Huruf di dalam kegiatan kami program Fatihahku. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.